Salah satu persiapan dalam kita membuat suatu dapur adalah pilihan antara apakah kita akan menggunakan meja beton atau tidak menggunakan meja beton. Apa saja perbandingannya, baik dari segi penampilan, dari segi pengerjaan, dari segi kekuatan, dan terutama juga dari segi biaya. Nah, kita akan simak di sini. Langsung saja. Perbandingan yang pertama adalah pada masa persiapan. Kalau kita tidak menggunakan meja beton, berarti dia langsung full kabinet dengan top table granit yang itu semua dikerjakan oleh tukang kitchen set atau desainer interiornya. Nah, ini untuk persiapan yang harus kita lakukan pada pilihan jika kita menggunakan meja keramik atau meja beton. Tentunya kita harus membuat meja betonnya dahulu. Meja beton ini dibikin oleh kontraktor biasanya atau oleh tukang bangunan, yaitu dengan bahan material dari cor beton. Finishing luarnya bisa bermacam-macam, kebanyakan menggunakan finishing keramik. Selain keramik, kita juga bisa menggunakan dengan granit alam. Jadi bedakan antara granit tile dengan granit alam ya. Jadi kalau granit tile itu prinsipnya dia seperti keramik, tapi kalau granit alam itu bahannya dia memang benar-benar murni dari alam dan ukurannya dia cukup panjang, kurang lebih minimal dari 180 sampai ke 2 meter. Kadang kita dapat yang ukuran lebih panjang lagi bisa, tapi jarang sekali kita dapat ukuran yang lebih dari 2 meter. Pada saat kita membuat meja cor betonnya, siapkan juga untuk tempat bak cuci dan kompornya. Anda harus membeli dulu bak cuci dan kompor tanamnya supaya bisa disiapkan lubangnya oleh si tukang. Karena kalau Anda sampai membeli dua bahan ini di belakang nanti, dikhawatirkan kita harus melubang lagi, dan melubang itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Kalau kita menggunakan kompor portable, berarti kita harus menurunkan satu bagian di meja kompor tersebut lebih rendah dari meja preparation atau meja bak cucinya, supaya pada saat kita menaruh kompor portable itu dia tingginya bisa sejajar dengan meja yang di sebelahnya. Ketinggian meja cor ini biasanya dari 80 cm sampai 90 cm. Perhatikan juga tabung gas apa yang akan Anda pakai. Tapi untuk saat ini kemungkinan besar kita akan kebanyakan menggunakan tabung gas yang bright gas ya, yang warna ungu itu, karena yang biru sepertinya ada permajaan. Jangan lupa untuk mempersiapkan pipa air bersih dan air kotornya, dan ini harus benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Artinya jangan sampai terjadi kebocoran di kemudian hari, karena di area ini nantinya akan kita pasang kabinet, dan kabinet-kabinet tersebut rawan terhadap serangan lembab. Persiapan yang kedua adalah kita harus memasang dinding keramik atau sering disebut dengan backsplash. Dinding keramik ini bahannya bisa macam-macam, baik dari keramik, granit, kaca, atau panel dari kayu. Tapi kebanyakan yang dipasang berdasarkan urutan, nomor 1 adalah dinding keramik, yang kedua dengan granit, yang ketiga menggunakan kaca. Penggunaan kaca ini masih sangat-sangat jarang sekali ya. Kalau kita menggunakan bahan keramik, saran saya untuk memilih warna-warna keramik yang dinamis dan energik. Jadi beranilah untuk memilih keramik yang unik, yang eye catching, yang menyolok, sehingga area dapur Anda itu terlihat indah. Setelah nanti kitchen set akan terpasang, area backsplash atau keramik dinding ini adalah salah satu area yang jadi point of view. Daya tarik dari kitchen set Anda akan muncul dari dinding keramik yang Anda pasang. Ketinggian dinding keramik ini dari meja kurang lebih sekitar 60-70 cm. Yang intinya kalau kita jumlahkan dengan ketinggian meja, kurang lebih akan ketemu angka sekitar 140 sampai 150 cm. Nah, ini lagi-lagi silakan dipertimbangkan dengan ketinggian penggunanya. Perbandingan yang berikutnya atau yang ketiga adalah dari tampilan. Pada saat Anda memilih untuk menggunakan meja cor, meja Anda akan terlihat lebih tebal dibandingkan dengan Anda tidak menggunakan meja cor. Ketebalan meja cor ini kurang lebih rata-rata antara 8 cm sampai 10 cm. Tapi saya pernah mendapati satu meja cor yang dia sangat-sangat tipis sekali. Kurang lebih sekitar
5-6 cm itu sudah paling tipis yang bisa mereka kerjakan. Secara fungsi kabinetnya, pada bagian bawah kompor dan bagian bawah sink ini biasanya akan dipasang penutup pintu hanya pada bagian depan saja. Jadi pada saat kita membuka pintu itu akan terlihat lantainya dan terlihat dindingnya bagian belakang. Kenapa demikian? Karena pada bagian di bawah kompor biasanya kita gunakan untuk meletakkan tabung gas. Lalu untuk pada bagian bawah sink biasanya terdapat pipa-pipa air kotor dan air bersih di situ. Di situ tidak bisa dibikin rak atau laci. Nah, kemudian Anda akan berpikir bahwa itu tidak ada gunanya. Itu banyak sekali gunanya. Anda tentu punya suatu barang-barang yang besar dan tidak butuh perawatan istimewa. Misalnya ember, panci, baskom, dan lain-lain sebagainya. Nah, barang-barang tersebut bisa Anda tempatkan di situ. Yang berikutnya atau yang kelima adalah bagaimana perbandingan secara kekuatannya. Tentunya logika kita ketika memilih untuk menggunakan meja cor, jelas dia akan lebih kuat dibandingkan dengan kabinet dengan top table granit. Ya jelas, yang satunya cor beton, yang satunya kayu. Tapi prinsip dari itu semua adalah bahwa area tersebut tidak boleh terkena lembab dan rayap. Bagaimanapun juga nanti akan masuk kabinet-kabinet yang berbahan dari kayu, yang kayu apapun itu akan rawan terhadap lembab dan rayap. Meskipun demikian, area tersebut adalah area yang digunakan setiap hari dengan berbagai macam kerja beratnya. Jadi sebetulnya cukup wajar ketika suatu dapur atau kitchen set itu mengalami suatu penurunan kualitas atau bahkan sampai ke kerusakan. Paling tidak kalau dia berusia di atas dari 5 tahun itu menurut saya sudah cukup wajar lah ya. Ingat sekali lagi, waspadai mengenai lembab dan rayap. Yang nomor 6 adalah perbandingan mengenai harga. Perbandingan secara harga, kunci utamanya adalah pada granit alam. Kalau kita tidak menggunakan meja cor, berarti kita menggunakan kabinet kayu dengan top table granit. Ingat, ini wajib harus top table-nya granit alam, bukan granit tile. Kenapa granit alam? Seperti yang saya sampaikan di depan, granit alam ini punya ukuran yang panjang. Apa gunanya ukuran panjang itu? Gunanya dia jadi tidak terlalu banyak sambungan, di mana sambungan itu akan memberikan resiko-resiko terhadap air yang meresap masuk ke bawah kemudian mengenai ke dalam kabinet. Nah, granit alam inilah yang mahal. Paling tidak harganya itu sekitar 1,6 juta sampai 2.500.000 bahkan mungkin lebih. Sekali lagi saya tekankan, ini granit alam, bukan granit tile. Kalau kita menggunakan meja cor beton, top table-nya kita masih bisa memilih. Paling murah kita bisa menggunakan keramik. Tapi kalau Anda kemudian menggunakan meja cor beton dengan top table granit, nah itu jatuhnya juga hampir sama saja. Tapi secara overall, perbandingan harga, memilih dengan menggunakan meja cor beton, dia akan sedikit lebih murah dibandingkan dengan tanpa menggunakan cor beton. Mengenai kabinet atasnya sama saja, dia tidak terpengaruh pilihan Anda di bawah menggunakan meja cor atau tidak, kabinet atasnya akan sama saja. Oke, lalu apa kesimpulannya dari itu tadi? Secara harga lebih murah kita menggunakan meja beton. Secara tampilan jelas lebih terlihat minimalis, simple ketika kita tidak menggunakan cor beton. Nah, itu tadi bahasan yang bisa saya sampaikan. Selera dan pilihan kembali lagi kepada Anda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.